Ketika aku marah dan kecewa pada seseorang, aku lebih memilih diam. Bukan karena aku takut pada mereka, tapi aku takut pada amarahku sendiri. Aku takut pada lisanku yang dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan terbaik. Tetaplah menjadi baik dengan caramu sendiri, walaupun namamu sudah tidak baik dalam cerita orang lain. Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Ketika kamu ikhlas menerima kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan itu dengan beribu-ribu kebaikan. Belajarlah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Banyak orang pintar merendahkan orang lain, tapi lupa dengan kekurangan diri sendiri. Hebat melihat kesalahan orang lain, tapi tidak bisa melihat kesalahan sendiri. Sibuk ngurusin hidup orang lain, tapi tak sadar kalau hidupnya sendiri berantakan. Hidup senormalnya saja, sampai orang tidak tahu kapan kamu senang dan kapan kamu susah. Belajarlah untuk merahasiakan kehidupan pribadimu, karena tidak semua orang perlu tahu itu. Hanya orang yang pernah sakit tahu nikmatnya sehat. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya kenyang. Hanya orang yang pernah menderita tahu nikmatnya bahagia. Allah tidak menjanjikan hidup akan mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika seekor lalat jatuh ke dalam air putih, maka airnya yang dibuang. Tetapi jika seekor lalat yang jatuh ke dalam madu, maka lalatnya yang dibuang. Begitulah ketika kamu berbuat kesalahan. Jika kamu tidak berharga baginya, maka kamu yang akan dibuang seperti sampah. Tetapi jika kamu menguntungkan baginya, sebesar apapun salahmu akan mudah dimaafkan. Jangan pernah merasa dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Ingat, sifat manusia itu bisa berubah. Hari ini bisa saja kamu dianggap berharga, tapi bisa jadi mungkin besok atau lusa kamu sudah tidak berarti apa-apa. Akhirnya, waktu juga yang akan membiasakan hingga kamu terbiasa dengan semua yang ada. Kadang, yang mendewasakan manusia bukanlah usia, tapi berbagai peristiwa dan kesulitan yang berhasil dilalui, yang mungkin pernah dibayar dengan luka dan rasa kecewa. Di zaman ini, lebih baik diam dan mengasingkan diri. Sebab di zaman ini yang salah nampak benar, dan yang benar nampak salah. Yang memfitnah dianggap baik, yang terfitnah dianggap jahat. Kita akan dipandang jahat ketika mulai berhenti peduli. Kita akan dipandang ego dan keras hati ketika kita mulai menjauh dan mulai menjarakkan diri. Tapi percayalah, sebelum kita memilih untuk bersikap begini, kita pernah menjadi manusia yang paling peduli, namun tidak dihargai. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini menuntun kita untuk bisa berdamai dengan segala kondisi. Terkadang, hal-hal yang terkesan dadakan memberikan sebuah pelajaran bahwa hidup ini memang tidak selamanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada dua jalan, yaitu bertahan atau melepaskan. Hidup ini sebuah pilihan. Apapun yang membuatmu sedih, tinggalkanlah. Dan apapun yang membuatmu tersenyum, pertahankanlah. Banyak orang pandai berbicara tentang orang lain, namun lupa bercermin pada dirinya sendiri. Mulut manusia memang hebat. Ia mampu berbicara apapun tentang orang lain, tetapi tidak mampu berbicara tentang dirinya sendiri. Tidak ada satupun hamba yang lepas dari ujiannya. Jika saat ini kamu tengah terbelenggu oleh besarnya ujian yang Allah tetapkan padamu, bersabarlah, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam hidup ini, cara kita menyampaikan sesuatu sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, dan memberi jangan sampai mengungkit. Menjadi orang baik atau jahat itu hakmu,
Dan menjadi seorang pembohong atau jujur itu pun pilihanmu. Tetapi ingatlah dengan satu hal yang harus kamu tahu. Jangan pernah menghancurkan kepercayaan orang yang sudah tulus mempercayaimu. Tidak semua yang dibakar api akan hangus menjadi debu. Batu bata sengaja dibakar agar lebih kokoh. Begitu juga dengan kehidupan. Tidak semua yang menimpa kita akan menghancurkan. Terkadang kita sedang diuji agar lebih kuat. Kadang pelajaran terbaik datang bukan dari buku, tapi dari hidup itu sendiri. Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah dari kenyataan. Hiduplah seperti air yang tidak melawan arus, tapi mengalir mengikuti takdir. Jangan sampai harta melalaikanmu dan menjadi tujuan utama hidupmu. Ingatlah bahwa lomba paling melelahkan adalah lomba mengejar dunia, karena tidak ada garis finishnya kecuali kematian. Hidup selalu punya cara untuk mengembalikan keadilan pada tempatnya. Akan ada waktunya yang menghina akan terhina, yang serakah akan kekurangan, dan yang bersyukur akan tercukupi. Berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, karena hukum karma datang tanpa peringatan. Ingatlah, setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Hukum alam itu tidak akan pernah bercanda. Jika kamu jahat sama orang, dan kamu main-main sama orang, dan kamu juga memperlakukan seseorang dengan tidak baik, berarti kamu juga siap untuk dipermainkan semesta. Dalam hidup ini ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu keputusan. Ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian. Dan ada yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu keikhlasan. Harta bisa dicari, teman bisa diganti. Tapi kalau kepercayaan sudah hilang, jangan harap bisa kembali seperti dulu. Jadi jangan terlalu santai bermain dengan kepercayaan orang lain. Karena sekali kamu mengkhianatinya, ucapan maaf pun tak cukup untuk memperbaiki semuanya. Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin sulit diatur. Semakin cantik perempuan, semakin mudah dia berkhianat. Semakin besar penghasilan perempuan, semakin ego untuk merendahkan. Tetapi semua itu tidak berlaku untuk perempuan yang paham tentang agama. Ajari lisan untuk tidak mengucapkan kata yang menyakitkan. Ajari mata untuk tidak memandang rendah orang lain. Ajari tanganmu untuk senang berbagi kebaikan. Dan ajari hati untuk tidak berprasangka buruk atau membenci siapapun. Jika telingamu mendengar cerita tentang seseorang, gunakan juga matamu untuk melihat. Dan jangan lupa untuk gunakan akal pikiranmu untuk menilai. Setelah itu barulah gunakan mulutmu untuk berkomentar. Karena terkadang manusia berbicara semudah melempar batu ke laut. Hidup ini berawal dengan membuka mata dan berakhir dengan menutup mata. Bukan kematianlah yang kutakuti, tapi bekal yang belum mencukupi. Sebelum mata tertutup selamanya, pastikan kita telah siap dengan bekal yang cukup untuk kehidupan yang kekal di alam sana.